Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, apa kabar? Semoga semuanya pada sehat dan tetap di rumah saja. Baiklah anak-anak sekalian, kita mulai saja pembelajaran PKN ini, yaitu kita memasuki pada bab kedua yang mempelajari tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Tentunya di sini kalian harus mengetahui tujuan dari pembelajaran tersebut, di mana di sini ada 4 item yang kalian harus baca dan pelajari, yaitu menghargai makna, kedudukan, dan fungsi UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara adil sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa. Kemudian kalian juga harus mendukung kedudukan, fungsi, dan makna konstitusi negara serta peraturan perundangan lainnya sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Butiran ketiga yaitu merasionalkan makna, kedudukan, dan fungsi UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan hukum lainnya dalam sistem hukum nasional. Dan butir keempat yaitu melaksanakan makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional itu mempunyai makna alinea dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu mengenai kedaulatan rakyat. Perlu kalian ketahui, negara Indonesia adalah negara yang menganut paham kedaulatan rakyat yang berdasarkan kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Lalu ketuhanan dan kemanusiaan, yaitu bahwa negara Indonesia merupakan negara yang berketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Maksudnya apa di sini? Nah, di sini menjelaskan bahwa negara kita adalah negara yang merupakan negara yang berketuhanan. Yang berketuhanan artinya siapa saja warga negara kita, warga negara bangsa ini, apakah dia berasal dari Jawa, Sumatera, Bali, Papua, manapun, dia harus berketuhanan. Dan berketuhanan di sini adalah dia menganut agama dan kepercayaan masing-masing sesuai agama yang dianutnya. Entah itu Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Protestan, dan agama kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian di sini menurut semua itu menurut atas dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya selama warga negara ini tinggal di Indonesia dan menjadi warga negara Indonesia yang baik, dia tetap diperlakukan adil, beradab oleh negara. Kemudian makna Undang-Undang Dasar yang tercantum dalam preambul atau pembukaan serta isi merupakan isi dari batang tubuhnya, yaitu bahwa pembukaan itu ada 4 alinea, di mana keempat alinea ini adalah menjadikan sebagai dasar hukum, dasar tatanan negara bangsa Indonesia. Nah, di sini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang termasuk dalam batang tubuhnya yaitu berisi 2 materi, yaitu materi pengaturan sistem pemerintahan negara dan materi hubungan negara dengan warga negara dan penduduknya. Jadi dalam batang tubuh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini mempunyai 2 materi atau berisi 2 materi yang mengatur sistem pemerintahan negara dan mengatur hubungan negara dengan warga negaranya
serta penduduknya. Ini harus dipahami di sana ya. Kemudian demikianlah anak-anak sekalian penjelasan secara singkat yang Bapak berikan. Mudah-mudahan kalian memahami dan tolong dipelajari kembali, dibaca agar kalian lebih paham lagi. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.